3, 2, 1. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak Ibu sekalian. Saya William Ongki Wijaya dengan NPM 2107111141 dan juga Saya, Joe Sensia Santosotan dengan NPM 2107111175 akan mempresentasikan produk terbaru dari perusahaan kami, yaitu sebuah board game yang dinamakan The Next Level Chess, bukan game catur biasa. Bring your chess experience to the next level. Oke, kita mulai saja dari visi dan misi dari perusahaan kita, yaitu visi kita menjadi wadah bagi orang lain untuk mengembangkan pola pikir dan juga merancang strategi. Jadi visi kita ini lebih ke untuk mengasah pola pikir orang-orang dalam memainkan game yang kita keluarkan ini agar dapat semakin kreatif dalam merancang strategi-strategi yang akan digunakan untuk bermain game kita ini. Nah, untuk misi kita adalah dengan cara membuat permainan The Next Level Chess ini untuk mencapai visi dari perusahaan kita. Oke. Nah, mengapa kita memilih sekarang untuk mengeluarkan produk kita? Nah, kita bisa tahu akhir-akhir ini semakin banyak orang yang bermain catur karena hal-hal tertentu. Seperti pada bulan Maret kemarin, Indonesia itu digemparkan dengan kemunculan Dewa Kipas yang menantang Grandmaster Irene Sukandar dalam permainan catur, di mana hal itu meningkatkan pemasaran catur di Indonesia. Nah, juga dengan tahun 2020 kemarin, bahkan dunia itu digemparkan dengan serial Netflix terbaru yang mengangkat kisah tentang permainan catur, yaitu The Queen's Gambit, di mana penjualan catur di seluruh dunia itu meningkat sangat pesat. Jadi, menurut kita, ini adalah saat yang tepat untuk meluncurkan produk ini. Nah, juga alasan lainnya yaitu karena pandemi COVID-19. Nah, jadi di dalam pandemi COVID-19 ini kita ketahui bahwa banyak orang yang lebih memilih untuk stay di dalam rumah daripada untuk keluar-keluar. Nah, untuk mengisi waktu yang luang itu, bisa dengan memainkan game catur yang kita keluarkan ini. Oke. Untuk kelompok target yang kita targetkan, kita itu menargetkan segala usia yang memahami permainan catur. Jadi, target kita itu sebenarnya semua orang yang sudah bisa memainkan game catur pada dasarnya, karena itulah yang dibutuhkan dalam memainkan produk kita ini. Oke. Nah, masalah bagi produk kita ini yang harus kita pecahkan itu adalah seringkali kita ini menemukan kasus di mana seseorang yang bermain catur itu merasa bosan walaupun hanya memainkan permainan catur ini beberapa kali. Nah, maksudnya itu orang yang bermain catur regular chess itu umumnya itu merasa bosan, yang amatir ya, karena mereka ini tidak mempelajari strategi-strategi yang lebih lanjut seperti para grandmaster dan lain-lainnya. Jadi mereka ini rentan untuk merasa bosan. Sebab dari kebosanan tersebut itu adalah kusut dan polosnya permainan catur. Nah, saya ulangi sekali lagi, ini karena mereka itu tidak mempelajari strategi-strategi yang lebih lanjut seperti para profesional. Akibat dari masalah tersebut, para pemain yang bukan pemain catur profesional itu umumnya merasa bosan, seperti yang saya jelaskan tadi, karena polos dan kusutnya permainan catur. Itu maksudnya itu mereka itu merasakan polosnya dari permainan ini. Opsi solusi. Opsi yang kita hadirkan untuk mengatasi dari masalah yang tadi itu adalah menghadirkan variasi dalam permainan catur. Sehingga para pemain game ini dapat merasakan sensasi permainan catur dengan approach dan strategi yang baru tanpa menghilangkan unsur catur di dalamnya. Yang dimaksudkan adalah para pemain yang memainkan game produk keluaran kita ini
dapat merasakan sensasi yang baru dalam memainkan catur karena mereka akan dipaksa untuk berpikir dan menggunakan strategi dan approach yang baru. Jadi tidak sama dengan permainan catur pada umumnya. Nah, pilihan solusi ini yang kita tambahkan adalah pertama, kita menambahkan penggunaan dadu pada permainan catur kita ini, catur the next level. Juga menambahkan variasi pada papan catur, yaitu kotak-kotak gangguan yang akan dijelaskan nanti. Juga kita menambahkan peraturan-peraturan tambahan dalam permainan the next level chess kita. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudara Ongki. Untuk kebaruan yang kami tambahkan dalam produk kami, yaitu kami menambahkan variasi berupa penggunaan dadu, peraturan baru, rintangan baru dengan nama kotak gangguan, dan juga menyediakan papan catur yang lebih kompleks. Berikut ini adalah cara bermain yang perusahaan kami cantumkan dalam produk kami. Yang pertama, kedua pemain menata pion masing-masing sesuai dengan tempatnya seperti regular chess. Yang kedua, kotak gangguan yang tersedia di atas papan catur tidak berfungsi jika tidak berada di depan pion masing-masing pemain. Setelah pion-pion catur kedua pemain tertata rapi, salah satu pemain mengocok dadu. Boleh pemain yang memakai pion berwarna gelap ataupun pemain yang memakai pion berwarna terang. Keempat, kotak gangguan yang aktif sesuai dengan angka dadu yang tampil setelah dilakukan pengocokan oleh pemain. Jadi jika yang muncul adalah angka genap bernomor 4, maka kotak yang bertanda genap dan bertuliskan nomor 4 dapat berfungsi. Kemudian pemain mulai bermain catur seperti biasa dengan petunjuk yang kotak gangguan yang kami cantumkan sebagai berikut. Yang A, kotak bertanda silang berarti setiap pion pemain yang berhenti di atasnya, pemain tersebut kehilangan kesempatan bergerak hanya sebanyak satu kali. Jadi jika ada pion pemain yang baik yang berwarna terang maupun berwarna gelap mendarat di atas kotak yang bertanda silang dan aktif sesuai dengan angka dadu yang tampil, maka pemain tersebut tidak dapat bergerak atau kehilangan kesempatan bergerak sebanyak sekali. Yang B, setiap pion pemain yang berada di atas kotak bertanda panah 1 dengan arah yang berbeda, pemain boleh menggerakkan pion sesuai dengan arah tanda panah sebanyak satu kotak. Jadi jika mengarahnya ke kotak yang di kanan, maka pion pemain boleh bergerak ke kanan sebanyak satu kotak. Kemudian yang C, setiap pion pemain yang berada di atas kotak bertanda panah 2 dan searah, maka pion pemain diperbolehkan untuk bergerak sebanyak 2 kotak sesuai dengan arah tanda panah. Jadi sama seperti poin sebelumnya, namun untuk poin C ini, karena kita menyediakan kotak rintangannya bertanda panah 2, maka bergeraknya sebanyak 2 kotak. Yang D, jika selama menggerakkan pion pemain terhalang oleh pion lawan, maka pion pemain tidak dapat menggeser ataupun memakan pion lawan yang menghalangi. Karena jika demikian, maka permainan akan cepat selesai. Yang E, jika pion pemain yang seharusnya bergerak 2 kotak terhalangi oleh pion lawan, maka pion pemain bergerak sebanyak 1 kotak sesuai arah tanda panah atau tidak dapat bergerak sama sekali. Jadi jika ada pion berwarna putih terhalangi oleh pion yang berwarna hitam pada saat mendarat di kotak bertanda panah 2, maka pion tersebut tidak dapat berjalan ataupun bergerak sesuai dengan kotak yang tersedia di tanda panah. Dan peraturan terakhir, semua peraturan tambahannya tidak tertuang dan tidak tertulis dalam peraturan ini dapat dibuat oleh pemain dan wajib untuk disepakati oleh kedua pemain. Next. Berikut ini adalah contoh papan the next level chess. Semua
informasi ataupun semua petunjuk sudah kami lampirkan dalam cara bermain. Berikutnya. Berikut ini adalah contoh mock-up box yang kami buat untuk produk kami. Kenapa kami milih box bukan kotak kayu catur seperti biasanya? Karena kita banyak mendengar bahwa Indonesia akhir-akhir ini sering kebanjiran, terutama bagian-bagian yang padat penduduk seperti Jakarta. Nah, karena banyak peristiwa kebanjiran tersebut menjadikan daerah tersebut menjadi lembab dan produk kayu tentunya sangat rentan untuk mengalami kerusakan. Sehingga kami membuat kotak plastik yang tahan lama dan mudah dibawa. Berikutnya. Berikut adalah contoh poster yang akan kami sediakan jika produk kami sudah kami luncurkan. Baik, berikutnya. Sekian presentasi dari perusahaan kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Terima kasih.